Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurkolbi Fitria Wahidin, NIM 202100600042. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya yaitu Kurnaini. Dan saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kamera DSLR. Yang pertama, ada kamera bagian depan. Yang kedua, ada kamera bagian atas. Dan yang ketiga, ada kamera bagian belakang. Pada bagian depan kamera, terdapat tombol shutter. Tombol ini untuk menjepret atau merekam sebuah foto. Yang selanjutnya ada cermin. Cermin di sini kaca untuk memantulkan cahaya dari lensa ke jendela bidik. Lampu pembantu autofokus. Lampu ini akan menyala bila diperlukan, misalnya di kondisi cahaya yang gelap. Yang terakhir ada kunci dudukan lensa. Tombol ini digunakan untuk melepaskan lensa dari kamera. Pada bagian atas kamera terdapat tombol ISO. Tombol ini digunakan untuk mengubah nilai ISO. Tombol DISP atau tombol display. Tombol ini digunakan untuk melihat informasi sebuah foto. Dial. Tombol ini digunakan untuk penyetel nilai berbagai fungsi seperti bukaan atau aperture, shutter, speed, dan sebagainya. Tuas power. Tuas ini digunakan untuk menghidupkan kamera jika on, dan jika off itu untuk mematikan kamera. Hot show. Hot show ini sebagai dudukan lampu kilat eksternal ataupun flash. Dan yang terakhir, selector mode. Selector mode ini berisi pilihan mode-mode fungsi otomatis dan manual pada kamera. Pada bagian belakang kamera terdapat layar LCD. Layar ini akan menampilkan settingan kamera dan foto. Tombol live view atau movie. Tombol ini mengaktifkan layar LCD untuk mengomposisikan foto atau merekam video. Tombol menu. Tombol ini digunakan untuk mengakses setting kamera. White balance. Tombol ini untuk mengubah suhu warna cahaya. Mode autofocus. Mode ini untuk memilih mode autofocus. Picture style. Tombol ini untuk memilih proses foto yang diinginkan, misalnya hitam putih. Drive mode. Tombol ini untuk memilih mode jepret antara lain merekam foto berturut-turut, mengaktifkan self timer, dan remote. Tombol set. Tombol ini digunakan untuk mengeksekusi setting kamera. Tombol delete. Tombol ini digunakan untuk menghapus sebuah foto. Playback. Tombol ini digunakan untuk melihat foto atau video yang telah direkam. Exposure compression atau aperture. Tombol ini memiliki fungsi ganda. Exposure compression berguna untuk memberikan instruksi kepada kamera untuk mengubah nilai pencahayaan. Tombol ini juga berfungsi sebagai tombol untuk mengubah bukaan atau aperture di mode manual. Caranya yaitu dengan menekan dan menahan tombol ini, lalu mengubah nilai aperture dengan memutar dial. Jendela bidik atau viewfinder. Fotografer melihat dunia dan mengomposisikan foto melalui jendela kecil ini. Yang terakhir ada autofocus dan zoom. Kedua tombol ini berfungsi ganda, yaitu untuk memilih titik fokus aktif dan di playback mode. Digunakan untuk zoom in atau zoom out foto yang telah rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnaini Maulida, NIM 202100600025. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari kamera mirrorless.
Yang saya pakai untuk sekarang yaitu kamera Sony Alpha 7 generasi kedua. Tanpa basa-basi, langsung saja ke penjelasannya. Kamera mirrorless adalah kamera yang tidak memiliki cermin dan jendela bidik optik seperti kamera DSLR. Namun kualitasnya setara karena image sensor yang digunakan sama besar. Oleh sebab itu, ukuran kamera mirrorless lebih kecil dan ringan dari kamera DSLR dan juga bisa diganti lensa. Berikut adalah anatomi dari kamera mirrorless. Yang pertama, dari bagian tampak atas ada switch on off yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan kamera. Ada shutter button yang berfungsi untuk memerintahkan kamera untuk memotret. Selanjutnya ada selection mode, yaitu untuk memilih mode yang diinginkan untuk memotret. Ada juga selection scene mode, yaitu yang dibuat secara khusus dan disetting secara khusus oleh produsen kamera. Selanjutnya ada hot shoe yang digunakan biasanya untuk dudukan flash eksternal atau mikrofon eksternal. Selanjutnya di sini ada strap kamera yang biasa digunakan untuk memasangkan strap kamera atau tali kamera. Selanjutnya dari sebelah sisi kanan ada slot memory card. Slot memory card ini harus dipasang dengan benar sesuai dengan instruksi yang ada pada gambar di bagian dalam sini. Selanjutnya ada sebelah sisi kiri, yaitu funnel connector, ada HDMI dan USB. Sebelahnya ada mikrofon in out, dan bagian bawah ada slot untuk baterai. Di sini mekanisme di dalam untuk digeser agar baterai keluar, dan ada juga dudukan untuk tripod atau lubang untuk tripod. Yang selanjutnya dari bagian sisi belakang kamera, yaitu ada layar display yang berfungsi untuk menampilkan setting kamera dan foto. Ada juga viewfinder yang berfungsi untuk mengkomposisikan foto melalui jendela dengan bidikan mata. Ada juga sisi sebelah kanan ada setting viewfinder untuk mengatur diopter untuk ketajaman maksimal saat viewing. Di sebelah sini ada tombol dan selektor yang memiliki banyak fungsi yang tersedia tergantung merek dan seri. Selanjutnya ada tombol preview, delete, FN, autofocus atau manual focus. Untuk color wheel, untuk mirrorless biasanya ada 2 wheel di bagian depan dan bagian belakang. Biasanya ini adalah shutter speed dan aperture. Untuk mengatur aperture dan shutter speed. Dan di bagian depan ada sensor IR remote untuk menangkap sensor remote IR. Selanjutnya ada lampu atau AF assistant light untuk membantu proses focusing saat kurang pencahayaan. Yang di bagian sini ada lens release button atau kunci dudukan lensa
untuk melepaskan lensa atau memasang kembali lensa dari kamera. Dan selanjutnya untuk kamera mirrorless ada exposure compression 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3 yang digunakan untuk mengatur tingkat terang dan membantu skenario dominasi warna terang atau gelap. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.